Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Widya Simarmata. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan 7 topik materi terkait teknik presentasi dan negosiasi. Langsung aja yuk ke topik pertama. Topik pertama adalah dasar-dasar presentasi. Apa sih presentasi itu? Presentasi adalah kegiatan menyampaikan ide, gagasan, program, produk, ataupun layanan di depan banyak orang atau klien kita. Sebuah presentasi harus dilaksanakan dengan baik agar setiap maksud yang ingin disampaikan oleh seorang presentator atau presenter dapat dipahami dengan mudah dan menarik perhatian audiens. Ada 4 jenis-jenis presentasi. Yang pertama adalah presentasi dadakan atau impromptu. Presentasi jenis ini dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Dalam hal ini biasanya pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar. Yang kedua adalah presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi jenis ini merupakan jenis presentasi yang dimana pembicaranya menyampaikan informasi dengan membaca naskah. Yang ketiga adalah presentasi hafalan atau memoriter. Biasanya dalam presentasi jenis ini, pembicara hanya melakukan persiapannya dengan menghafal dari teks, di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Jenis ini sangat buruk untuk dilakukan, karena ketika kita melupakan kata-kata dari naskah presentasi tersebut, maka akan terjadi kegagalan. Yang keempat adalah presentasi extempore, di mana pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya aja. Kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Terdapat 4 komponen presentasi. Yang pertama adalah opening. Opening dalam presentasi sangatlah penting karena untuk menarik perhatian audiens, mencairkan suasana, serta memberikan informasi kepada audiens terkait topik presentasi tersebut. Yang kedua adalah body. Body dari suatu presentasi terdiri dari poin-poin yang ingin disampaikan oleh presenter beserta penjelasannya. Yang ketiga, conclusion. Anda perlu mengatakan kepada audiens apa yang perlu mereka lakukan dengan informasi yang udah Anda berikan. Sebuah conclusion yang berhasil akan mampu membuat audiens Anda bersemangat, termotivasi, dan akhirnya mengikuti apa yang sudah Anda sampaikan. Keempat adalah transition. Transition adalah kalimat yang perlu Anda sampaikan ketika Anda melakukan perpindahan antara satu bagian presentasi ke bagian yang lain. Transition yang baik akan mampu membangkitkan rasa ingin tahu para audiens untuk mendengarkan bagian presentasi Anda yang berikutnya. Topik 2 adalah tujuan presentasi. Ada 4 tujuan presentasi. Yang pertama adalah tujuan presentasi untuk memberikan informasi. Presentasi kerap dilakukan jika ada informasi atau materi penting yang perlu disampaikan. Misalnya, presentasi mengenai visi misi perusahaan yang dilakukan seorang pimpinan kepada karyawan baru. Yang kedua adalah mempersuasi audiens. Presentasi yang dilakukan untuk mempersuasi atau meyakinkan audiens agar audiens mau melakukan atau mengikuti sesuatu yang presenter inginkan. Contohnya seperti mengikuti keyakinan atau ideologi tertentu, menyetujui proposal, dan menerima ide. Ketiga adalah memotivasi dan menginspirasi audiens. Dalam presentasi ini, biasanya presenter akan menyampaikan sesuatu dengan penuh semangat. Tujuannya agar audiens dapat terinspirasi dan termotivasi sehingga terpacu untuk melakukan sesuatu yang telah disampaikan dalam presentasi tersebut. Yang keempat adalah menghibur audiens. Presentasi jenis ini biasanya ditemukan di acara-acara komedi, di mana seorang presenter menyampaikan suatu cerita atau materi yang dibalut dengan komedi sehingga membuat penonton tertawa. Topik ketiga adalah persepsi atau inti komunikasi. Persepsi disebut sebagai inti komunikasi karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi. Dan sebagai konsekuensinya, semakin cenderung membentuk kelompok budaya. 4 hambatan-hambatan dalam berkomunikasi yaitu hambatan manusiawi.
Hambatan manusiawi adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor manusia, seperti emosi, prasangka pribadi, persepsi, ketidakcakapan, kemampuan dan ketidakmampuan, dan sebagainya. Yang kedua adalah hambatan teknis. Hambatan teknis adalah hambatan berupa keterbatasan fasilitas serta peralatan komunikasi. Contohnya, perkembangan teknologi yang kurang merata dan kerusakan alat komunikasi. Yang ketiga adalah hambatan bahasa. Hal ini biasanya terjadi bila orang-orang yang terlibat komunikasi menggunakan bahasa yang berbeda. Yang keempat adalah hambatan situasional. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang menyebabkannya adalah tergantung situasi yang ada. Contohnya, jika ada suara berisik ketika presenter atau komunikator sedang berbicara, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif. Topik 4. Merancang sebuah presentasi. Ada 6 langkah merancang presentasi yang memukau audiens. Yang pertama adalah pilih topik presentasi. Yang kedua, kenali audiens Anda. Ketiga, tentukan tujuan presentasi Anda. Keempat, tentukan pesan utama. Yang kelima, susun dan desain isi presentasi. Dan keenam, susun pembukaan dan penutupan presentasi. Hal-hal yang harus dihindari saat presentasi. Yang pertama adalah penyampaian atau nada yang monoton. Yang kedua, terlalu sering melihat layar. Yang ketiga, komunikasi satu arah. Artinya adalah komunikator tidak mengajak audiens untuk berinteraksi. Yang keempat, menyela audiens. Topik kelima, menutup presentasi dengan baik. Bagaimana sih menutup presentasi dengan baik? Yang pertama adalah memberi sinyal penutup presentasi. Hal ini dilakukan agar audiens atau peserta yang mengikuti presentasimu mengetahui bahwa presentasi yang sedang kamu lakukan akan segera berakhir. Yang kedua adalah menyampaikan ringkasan presentasi. Dalam menyampaikan ringkasan presentasi, kita harus melakukan dengan cara singkat, jelas, dan padat. Yang ketiga adalah melakukan power closing. Dalam tahap ini, kamu juga harus melakukan hal baru yang dapat memberikan kesan mendalam bagi audiens, dan audiens merasa dihargai. Topik keenam adalah menjadi presentator yang baik. Ada langkah-langkah yang mungkin bisa kamu lakukan untuk bisa menjadi presentator yang baik. Yang pertama, datang lebih awal. Kamu harus memastikan kenyamanan tempat atau ruangan dan kelengkapan secara teknis, sehingga ketika melakukan presentasi, kamu dapat merasa nyaman dan percaya diri. Yang kedua adalah buat outline atau struktur presentasi. Ketiga, latihan presentasi. Latihan dan persiapan akan membantu kamu memahami isi presentasi dengan lebih baik. Yang keempat, memulai presentasi dengan percaya diri. Yang kelima, atur kecepatan dan nada saat presentasi. Kamu bisa memberikan penekanan pada beberapa kata dan jelaskan hal-hal yang rumit dengan memberikan perumpamaan. Yang keenam, kurangi penggunaan filler words. Ketujuh, gunakan kontak mata dan gestur tubuh. Yang kedelapan, lemparkan candaan. Dan yang kesembilan, jangan terburu-buru. Ketujuh adalah negosiasi. Setiap orang pasti pernah melakukan negosiasi, bukan? Baik negosiasi secara formal maupun non-formal. Negosiasi sendiri adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga kedua belah pihak saling sepakat dan diuntungkan. Tujuan negosiasi adalah mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Yang kedua adalah mencapai penyelesaian dari masalah yang ada. Manfaat-manfaat negosiasi yaitu: satu, terciptanya kerjasama antar pihak. Yang kedua, terbentuknya interaksi yang positif antar pihak yang melakukan negosiasi yang kemudian bisa berdampak luas ke lebih banyak orang. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.